Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Mayunan, Mangga. Tadi izin. sekarang teh berarti bulan Rajab minggu kedua ya. Minggu kedua. Puasanya nggak ada baruran mah bukan di luhur. Arti Rajab sendiri puasa bahasa Indonesianya batik, hasil penghasilan, babanda babaten, Menanam. inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadi ada cerita ulang berarti Ustaz. Saya bertanya beliau tentang arti nusuk itu sendiri. Di situ obul saya itu ada ragu tentang arti, tentang kenapa, bukan tentang arti, tentang kenapa ini kalimat nusuk itu setelah inna sholati, kan sholat juga ibadah, nusuk juga artinya ibadah. Jadi untuk kali ini kita akan fokus di sini dulu ya Pak Ustaz ya. Silakan Pak Ustaz mengutarakan arti kalimat-kalimat tadi. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah milik Allah. Jadi menggabungkan lafaz sholat dengan nusuk, padahal sholat itu adalah nusuk, berarti sholat lafaz khusus, nusuk lafaz umum Dalam kategori ibadah. dalam kategori ibadah. Berarti ada makna yang terkandung, mana yang tersirat di dalam sholat. Ada kalimat khusus dan kalimat am, umumnya. Sholatku ibadah, padahal sholat itu termasuk ibadah. Maka abdulu ibadatil ibadah. Tarik dari guru kita Pak Ustadz di sini, beliau mentahsis perjalanan dengan ridhonya ke jalur fikih. Dia juga tapakuh juga gitu, karena ada masalah-masalah baru yang harus kena fikih juga, dan itu membuat beliau dalam silot tapakuhnya berjalan. Dan saya tabe pada beliau tentang fikih, cara beliau mendeskripsi, kemudian memberikan tafsir-tafsirnya. Tadi arti sholat dikasih deskripsi bahwa secara etimologinya dulu ya Pak Ustaz. Secara harfiah bahwa inna sholat itu sesungguhnya sholatku. Dan arti keduanya, sholat itu kan ibadah, bahkan umul ibadah, tihangnya. Tapi ada pengkalimatan wanusuki dan ibadahku, padahal sholat juga udah masuk.
Kemudian di situ ada kalimat wa mahyaya wa mamati, tempat hidupku dan matiku lillahi, milik Allah. Jadi kita itu mulki, dan kita juga mendeskripsikan mulki-mulki yang ada di kita. Yang wajib kita deskripsikan itu yang masuk ke dalam sholat. Berarti sebagai mulki pertama adalah sholat kita sendiri, kemudian mulki kedua ibadah yang lain yang selain sholat gitu. Berarti haji juga kenapa disebut nusuk ya, karena emang selain sholat gitu. Selain sholat, kemudian zakat, puasa juga bisa disebut nusuk kalau begitu ya. Adanya ibadah selain tihang. Wa mahyaya wa mamati, dan tempat hidupku kemudian tempat matiku, itu mulkiyah ketiga dan keempat. Hidupku berarti. Hidupku matiku gitu. Itu mulki gitu. Jadi tidak pakai tempat. Oh, hidupku, oh itu masdar ya, masdar min. Maksudnya inti dari hidup kita, inti dari kematian kita juga mulkiyah dari Allah. Dan inti dari mahya itu sendiri al-hayat. Kemudian inti dari mamat juga al-maut sebagai asbabnya ya. Ketika semua ini mulki, dan kita terkesan dapat pemberian gitu kan, namun tidak semua pemberian Allah itu baik gitu, baik berefeknya gitu. Ini kejadiannya bukan pada dharma wiwitan, bukan pada wiwitan hidup, wiwitan wujud, tapi pada lalakon wujud. Jadi di lalakon wujud tidak semua pemberian Tuhan itu baik, karena ada takdir baik, takdir jelek min Allah, dan itu pun tergantung asbab yang kita ajukan. Jadi kalau di lalakon wujud ada asbab yang membuat Allah memberi takdir jelek. Jadi kalau kita maksa di takdir jelek, di bebenar hese, diarahin susah, ya isbat keluar, kamu mah jeleknya ditakdir sekarang mah, kan dulu mah ditakdir hasil pilihannya sendiri. Tapi semua dalam mulki Allah itu berarti memposisikan Tuhan, memposisikan Allah sebagai malikal mulki. Kesitulah kita menghadap ke Asma al-Malik, karena itu juga jalur nukot tawajuh ya, nukotnya tawajuh itu ke al-Malik, sehingga satu Quran hanya dapat disimpulkan dalam Fatihah Allahnya itu di Maliki Yaumiddin. Dari mulai Alhamdulillah sampai Maliki Yaumiddin semua tersumber di Al-Malik. Malikul Hamdinya Allah, Malikul Asma'ilahnya Allah, Malikul Rahman, Malikul Rahimnya juga Allah. Jadi Malik itu asma zat. Jadi zat itu artinya pemilik. Kemudian Al-Malik ini lebih konkret, lebih dijelaskan secara etimologinya bahwa Allah itu Al-Malik, sehingga Quran juga memberikan gambaran untuk umul Qurannya itu nggak pakai asma yang lain. Setelah Alhamdulillah, setelah Rabbil Alamin itu nama-nama status derajat. Ar-Rahmanir Rahim juga status derajat, karena munculnya setelah af'al. Kalau Maliki itu sebelum af'al juga udah Al-Malik. Udah Al-Malik. Asma al-Ghani juga itu setelah apa? Allah itu maha kaya, karena setelah buat alam, makanya anil alamin. Lagonion itu anil alamin, karena harus menjawajah dulu dari wujud-wujud alam. Setelah banyak alam baru lagonion, aku kaya. Kalau dulu mah dia nggak bilang begitu. Tapi gina jati Allah dalam posisi gina jati, gina makna jati dirinya ada kudrat lengkap, tidak pernah kemiskinan sifat, tidak pernah kemiskinan kudrat, artinya kemiskinan irodat, kemiskinan segalanya gitu. Karena
kalau Allah pernah diam kehendaknya, nggak hidup kehendaknya, itu berarti manusia pernah mengalami kehendak yang blank, semacam lagi tidur, kehendak itu udah blank, lagi nundutan gitu. Allah mah pengalaman hal-hal seperti itu singgungan dari la ta'khuduhu sinatun wala naum. Jadi zat Allah memang beda dengan zat kita. Ini masalah mulki juga. Kemudian ketika kita sholat, inna sholati, sungguhnya ibadah sholatku, lebih cenderungnya, lebih intinya ke tapak sujudnya, yaitu ibtitahnya hati melalui qabul dan idian ke posisi maliki yaumidin. Ada pertanyaan, kenapa maliki yaumidin? Raja hari agama. Di situ ada wal yaumil hisab, wal yaumil ba'as, wal yaumil jaza. Jadi kita yaumil akhir, yaumil kiamat, yaumil kiamat. Jadi Allah itu raja, artinya bukan raja semacam di dunia gitu, raja. Artinya itu pemilik hari. Apakah hari-hari dunia enggak dimiliki Maliki Yaumidin? Dimiliki dengan derajat lain, yaitu Malikunas. Dengan kalimat Malikunas semua termiliki. Jadi lillahi ma fis samawati wal ard, jelas cuma jalur pensikapan yang berbeda. Kalau di dunia mah Robunas, sampai sekarang masih jalan. Robunas akan berjalan kembali di surga nanti. Tapi khusus di akhirat bukan hanya Robunas, lengkap dengan Maliki Yaumidin nanti. Semacam itu. Kalimat Allah memiliki mulkiyahnya, ya kita sebagai mulkinya ada 4 yang perlu kita aklamasi bahwa kita milik Allah. Pertama, sholat kita sendiri, tawajuh kita sendiri udah milik Allah. Bukan berarti kita nggak usah sholat, bukan, karena semuanya ini milik Allah. Milik Allah itu karena ada taslim tadinya, ada hanif dulu pengen sholat sih, kelihatannya tenang, baru taslim dengan aturan sholat. Begitu taslim udah masuk sebagai mulki, kitanya ridho dimiliki oleh sebuah aturan. Itu asal cara Allah memiliki kita, karena ada orang yang Allah biarkan si mulki itu tidak sampai kepada ridho, hanya sampai pada izin, hanya diizinkan hidup selesai, karena nggak ada pendekatan ulang ke Allah. Akhirnya rububiyah pun ya sesuai yang dia butuhkan gitu. Inna sholati, sungguhnya sholatku, di situ ibadahku, termasuk kita juga ngariung ini nusuk berarti ya. Oke. Insya Allah di mana nusuk ini? Artinya kita masalahnya tolabul ilmi, di sini juga ada tadkir. Masalah dikir bisa di kolabiyah masing-masing. Wa mahyaya, dan hidupku, matiku di situ terkait ke surat Al-Mulk, berarti ya termasuk mulki di 3 ayat juga di surat Al-Mulku. Tapi lebih itu tidak kalah menarik pembahasan minggu kemarin yang ketika kehidupan manusia. Jadi kehidupan manusia di dunia itu kan ada awal, ada akhir. Awal ketika dilahirkan, akhir ketika mengalami kematian. Kemudian ada lagi kehidupan setelahnya, Itu berawal tidak berakhir. Jadi manusia pada umumnya mengalami 2 sisi ya. 2 fase berarti banyak. 2 fase perjalanan. Setiap individu ini ya. Termasuk jin nih. Jin masuk. Yang lebuk.
Oh, melebur teh jadi lebur. Masuk. Prabu. Fase kehidupan di dunia berarti ada awal, ada akhir. Kalau Terus kehidupan di akhirat berarti ini loncat kehidupan barzah. Tidak membahas. karena kehidupan barzah sama, ada awalnya, ada akhirnya. Ada akhirnya. Jadi sama di dunia, ini sama dengan di rahim. Nah, sudah termasuk itu ya. Iya. Terus kehidupan di akhirat ada awal, tidak ada akhir berarti. Sebab tidak ada akhirnya. Ya. Awal ketika manusia dikumpulkan, kemudian terbentuklah lagi manusia seperti di sekarang ini di dunia Lebih sempurna. dan tanpa ada proses persilangan antara perkawinan dan sebagainya. Tanpa air susu lagi, tanpa proses hamil. Itu kehidupan yang ada awal, tidak ada akhir. Dan itu satu bukti Allah akan membuktikan bahwa Allah mampu menciptakan manusia tanpa bersandar ke orang tua. Jadi semua orang tua jangan berpikir begini, kalau nggak ada saya tidak ada kamu, gitu. Nggak ada kamu, nah itu pola pikirnya belum hukum syar'in yang bertauhid, masih ke adat berarti ya. Masih ke adat, perlu ada pelurusan melalui logika yang sebenarnya. Kalau Allah nggak nyiptain ayah, nak, maka kamu tidak ada. Jadi coba bahasa Sunda nama mual ayam mana lamun eueuh aing. Nah, itu konsep yang perlu diluruskan. Jadi bukan salah, Pak, perlu diluruskan. Oh ya, siap, Ustaz, siap. Seperti itu maksudnya, seperti itu. Jadi, karena bahasa-bahasa semacam itu masih umum di masyarakat dan itu dianggap sebagai nilai kebenaran, padahal kebenaran adat, ya gitu. Lebih mungkin ada ya bahasa yang lebih lebih pas, bisa begini, Pak. Tidak akan ada kamu kalau Allah tidak menciptakan saya. Ayahnya. Saya itu berarti masuk orang tua maksudnya. Ya, lamun mual ayam maneh, lamun Allah teu nyiptakeun kuring. Nah, itu cek bapana teh. Bahasa semacam itu lebih pas itu. Lebih pas karena ada wujud hakikinya Allah dapat teridrok. Kemudian wujud idopinya memang ada dinyatakan. Gitu. Jadi kita semua sebagai wujud idopi yang bersandar, tetapi Allah menegaskan dengan mentabligkan bahwa setelah kiamat besar itu ada hari kebangkitan, dan di situ untuk membuat manusia kembali tidak perlu ada perkawinan, malah langsung besar, langsung dewasa, langsung jadi tanpa Allah bersandar ke orang tua, ke ayah, ke ibu sama air susu. Artinya Allah dari awal juga udah sanggup seperti itu. Adam juga diciptakan tanpa ayah, dan finishingnya Allah oke mampu, maksudnya. Dan kita terilusi oleh hukum kausal itu, terilusi seolah-olah anak itu nggak ada tanpa orang tua. Terus lama-lama orang tua ngaku Tuhan, dengan sendirinya dia mempertuhankan, mentakbir dirinya yang nggak boleh. Kalau tahmid boleh, kalau tahmid kadiri, kabebaturan itu boleh. Tapi kalau takbir kadiri, ya nggak bisa. Itu bahasa takbir ke diri sendiri. Nggak ada kamu, nak, kalau ayah nggak ada. Itu takbir percuma. Idul Fitri ngucapin Allahu Akbar pada hariannya, kenyataannya aku yang punya jasa besar untuk anak-anak. Ini kultur ini juga ya alangkah baiknya lah kita down supaya kita menselaraskan diri dengan apa yang diharapkan agama. Itu kalau Allah nggak punya kebutuhan tapi Allah punya kepentingan, itu kepentingan menyelamatkan kita gitu. Saking gak ridhonya kita dimasukin neraka, maka nurunin agama.
Ini ikhtiar Allah ini ke arah situ, jihadnya Allah ke arah situ harus kita hormat. Jangan hanya adat kita yang dihormat, adat Allah yang membuat yang mengeluarkan ikhtiarnya, jihadnya, memilih agama itu karena nggak ridho melihat kita masuk neraka. Cuma kitanya nggak ngerti. Anu disawarkan kuasa ku Kang Jejen gitu. Aya bahasa panutan Fatmah di Al-Qur'an teh. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum. Bener Ustaz? Eta ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum. La ta'lamuna syai'an. Oh. Ya Allah. Tentang dipalik kenyakin terus terus di modalan. Wajah lakumus sam'a wal absara wal afidah harus kayaknya. Atau jantan abdi pribadi nanti gitu Pak. Karena rupiah didugikan kuasa ku bangsa harus ada jadi. Warning nate koli lama tashkurun. Tah eta mohon. Warning nate koli lama tashkurun. Syukuran. Ya Allah. Sehingga jalan surga kan termasuk jalan surga teh. Syukur. Bahkan kultur itu. Sehingga setan tahu kuncina surga teh syukur. La tajidu aktsarahum syakirin. Ya. Gitu. Terus pokoknya mah akan mencari orang-orang yang kurang bersyukur. Karena emang pribadi setannya jauh dari syukur gitu. Sehingga kalau menurut Mang Apang mah kalau ingin masuk surga cari istri yang cantik. Gitu. Walaupun kitanya jelek. Corek. Gitu. Jadi sampai syukuran baik. Gitu. Pamajikanna sabar wae. Akhirnya jadi jalan ke Masuk surga. Suaminya sering banyak syukur karena dapat istri yang cantik. Istrinya sabar terus. Dapat suami yang jelek. Jadi syukur dan sabar digabungkan ya Pak. Intermezzo. Iya. Allah Akbar.